Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Sahabatku yang beriman, dimanapun saat ini Anda berada, kembali di video kali ini Madya Channel akan menampilkan video hasil lab yang terjadi di persidangan Habib Rizik dalam beberapa berita, yaitu kasus sidangnya itu pada agenda pemeriksaan saksi. Nah, oleh karena itu mari kita simak saja. Hanya saja Madya menyampaikan bahwa Habib Rizik beliau adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Keutamaan dan keistimewaan keturunan Nabi Muhammad SAW itu sudah diinformasikan baik di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Oleh karena itu, sebelum kita menyaksikan itu, Madya akan tampilkan dulu hadis-hadis yang berkenaan tentang Habib atau keturunan Habib atau Ahlul Bait ini. Oke, kita simak saja langsung ya. Ya, sahabatku ya. Di sini Madya tampilkan ya dasar-dasarnya keutamaan Habib atau keturunan Nabi Muhammad SAW. Jadi di informasi di Al-Quran itu termuat dalam surah Al-Ahzab ayat 4 ya. Ayat 57, sorry. Dalam Al-Ahzab ayat 57. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul, Allah akan melaknatnya di dunia dan akhirat dan menyediakan azab yang menghinakan bagi mereka. Nah, ini dalam Al-Quran. Kemudian dalam Al-Ahzab ini, surah Al-Ahzab ayat 53. Dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah, dan tidak boleh pula kamu menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelah Nabi wafat. Sungguh demikian itu sangat besar dosanya di sisi Allah. Nah, di sini sudah sangat jelas ya dalam surah Al-Ahzab ini, menyakiti hati Rasulullah ini salah satunya yaitu dengan menjolimi keturunannya. Ya, dengan menyakiti keturunan Nabi Muhammad SAW, termasuk Ahlul Bait, para Habib-Habib. Bukan hanya Habib Rizik saja, Habib-Habib yang lain itu kita harus hormati ya, karena mereka mempunyai keistimewaan keturunan Nabi Muhammad SAW. Kemudian di dalam hadis ya, ini disampaikan juga, ini sangat penting nih hadisnya nih. Sesungguhnya Nabi telah bersabda, sedangkan beliau di atas mimbar, apa keadaan kaum yang menyakiti aku dalam nasab dan kerabatku? Ingat, barang siapa yang menyakiti keturunanku dan orang-orang yang mempunyai hubungan denganku, berarti ia menyakiti aku. Dan barang siapa menyakiti aku, maka ia benar-benar menyakiti Allah Ta'ala. Hadis At-Tabrani dan Al-Baihaqi. Ini dasar landasannya. Jadi bila kita menyakiti nasab dan kerabat Nabi Muhammad SAW, termasuk itu Ahlul Bait, para Habib-Habib, dan yang di dalamnya tuh Habib Rizik salah satunya, maka kita sama saja menyakiti Nabi Muhammad SAW. Menyakiti Nabi Muhammad SAW sama saja menyakiti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini jalurnya. Ya, kemudian kita lanjut dulu hadis yang lain ya. Ya nih. Sesungguhnya Allah melarang masuk surga terhadap orang yang menganiaya Ahlul Baitku, atau orang yang memerangi mereka, atau orang yang membantu orang yang memerangi mereka, atau orang yang memaki-maki mereka. Hadis Imam Ahmad. Nah, ini sudah cukup jelas. Kalau jalurnya, kronologisnya, jalannya tersebut, sampai kita menyakiti Ahlul Bait, berarti sama saja kita menyakiti Nabi Muhammad. Menyakiti Nabi Muhammad sama saja menyakiti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, balasan Allah apa? Maka Allah melarang orang itu masuk surga. Jadi sangat jelas ya, orang yang menyakiti perasaan, menyakiti batin, menyakiti diri keluarga Nabi Muhammad SAW, menganiaya Ahlul Bait keturunan Nabi Muhammad SAW, tidak akan masuk surga, diancam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini silakan bantah kalau ada yang membantah. Apalagi yang sering membuli, menggoreng-goreng Habib di medsos ya, sering berkomen-komen negatif. Nah, itu ya silahkan aja, tanggung resikonya nanti gitu loh. Kalau dia yang mengaku Islam, kalau orang-orang di luar Islam itu dia nggak komen. Yang Islam
tentunya, yang sering berkomen-komen negatif. Kemudian kita lanjut. Nah, ini sesungguhnya Nabi Shallallahu bersabda, andai kata seorang laki-laki berdiri antara Hajar Aswad dan makam Ibrahim, melakukan sholat dan puasa, kemudian meninggal dunia sedangkan membenci Ahlul Bait Muhammad, maka ia masuk neraka. Bayangkan, ini hadisnya Anda bisa lihat, hadis riwayat Tabrani nih dalam Al-Hakim, jelas ya. Jadi dalam hal ini, orang yang menyakiti Ahlul Bait, menjolimi keturunan Nabi Muhammad SAW, balasannya apa? Neraka, walaupun dia sholat puasa, nggak ada guna, nol nilainya, karena sudah menjalimi keluarga Nabi Muhammad SAW. Ini yang kita jaga, jangan sampai kita dan keluarga kita, apalagi yang sering bermain di YouTube, di Facebook dan media sosial lainnya, yang menggoreng-goreng salah satunya yaitu keturunan Nabi Muhammad SAW, Habib Rizik. Ya silakan Anda nanti berhadapan dengan hadis ini. Ini sudah diinformasikan di dalam hadis ini ya. Nah, kita lanjut kembali ya. Ini lagi nih. Kemudian Rasulullah SAW, murka Allah menjadi sangat terhadap orang yang menyakiti aku tentang keluargaku. Hadis Ad-Dailami. Sudah cukup jelas. Nabi Muhammad mempunyai keturunan. Salah satu keturunan Nabi Muhammad itu yaitu yang disebut dengan Habib-Habib Ahlul Bait itu terbukti termuat dalam silsilah keturunan Nabi Muhammad SAW. Salah satunya yaitu Habib Rizik. Nah, bila Anda salah satu terbersit di hati Anda menyakiti Habib Rizik, apalagi menjolimi, ya silakan Anda tanggung resikonya ya. Nah, ini lagi. Dan beliau bersabda, sesungguhnya saya memerangi orang-orang yang memerangi Ahlul Bait saya, dan saya memberi jaminan selamat kepada orang-orang yang berdamai dengan Ahlul Bait saya. Hadis Tirmidzi, Ibnu Majah dan Hakim. Nah, jadi kepada orang-orang ya yang menjolimi, memerangi Ahlul Bait, maka itu akan mendapat celaka nantinya, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, dan memberi jaminan selamat kepada orang-orang yang berdamai dengan Ahlul Bait. Nah, jadi kepada yang belum berdamai, silakan rujuk, baikin Habib termasuk salah satunya Habib Rizik. Ya, kalau bisa secepatnya beliau keluar dari cengkeraman peradilan, jalur hukum itu gitu loh. Ya, seperti ini jalurnya. Kemudian ini lagi nih, saya tuliskan lagi salah satunya ya. Surga diharamkan bagi siapa saja yang menjolimi Ahlul Baitku dan menyakiti aku melalui keturunanku. Tafsir Al-Qurtubi ya, 16 ayat 2. Tadi sudah cukup jelas ya dari tafsir Qurtubi. Silakan Anda bantah walaupun Anda sholat, puasa, tapi tidak ada rasa kepedulian dengan keturunan Nabi Muhammad, apalagi membenci, mencela, menghardik, menggoreng-goreng di medsos. Nah, ini risikonya. Silakan, percuma Anda beragama Islam, tidak ada guna. Ini menurut hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, ini faktanya, ini buktinya gitu loh. Banyak sekali ayat-ayat dan dalil-dalil keutamaan Habib salah satunya yaitu Habib Rizik yang sekarang dalam terjolimi saat ini ya. Beliau masih proses di persidangan. Nah, oleh karena itu mari kita doakan beliau, semoga beliau diberi kekuatan menghadapi cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian nanti mampu keluar dalam membersihkan hal-hal yang berbau maksiat segala macam, dan beliau keluar dari hal-hal seperti itu dan dijauhi dari perbuatan-perbuatan orang-orang yang jahat kepada beliau ya. Kita simak saja ya beberapa hasil dari persidangan ya beliau. Oke, go. Untuk seluruh dokter yang hadir dalam persidangan ini, nanti baru saya tanya satu persatu. Yaitu pertama, yang ingin saya tanya, selama pandemi, Anda semua berhubungan dengan penanganan yang terkait COVID, baik menyangkut laboratorium maupun menyangkut perawatan dan lain sebagainya. Apakah ada kasus yang Anda tangani yang berkaitan dengan COVID yang naik ke pengadilan seperti kasus saya ini? Nah, kita mulai dari Dr. Sabuni. Apa ada kasus lain yang COVID naik ke pengadilan sampai Anda hadir di sidang selain kasus saya? Tidak ada. Dr. Habibie? Tidak ada. Dr. Mia? Tidak ada. Dr. Faris? Tidak ada. Dr. Nurina? Tidak ada.
sepakat, tidak ada satu kasus pun yang menyangkut pasien COVID yang selama ini ada tangan terkait dengan administrasi. Yang dipidanakan ke pengadilan sampai dokter-dokternya dihadirkan, ya di dalam sidang tidak ada ya. Terima kasih atas jawabannya. Itu pertama yang ingin saya tegaskan. Yang kedua tadi sudah simpang siur, tapi saya ingin merangkumkan saja bahwa sebelum tanggal 8 Februari, di tanggal 8 Februari itu ada keputusan Menteri Kesehatan. Ada keputusan Menteri Kesehatan nomor 446 tahun 2021 yang menjadikan tes swab antigen itu sebagai tolok standar ukur penentuan COVID. Itu 8 Februari 2021. Sebelum itu tidak ada ketentuan, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Nuri. Nah, pertanyaan saya, sebelum turunnya keputusan Menteri Kesehatan, tadi beberapa dokter mengatakan, termasuk saat dirawat, yaitu bulan November tahun 2020, tidak ada ketentuan kalau antigen itu dijadikan tolok ukur untuk memastikan seseorang itu positif COVID. Yang bisa menentukan atau memastikan positif COVID adalah tes PCR. Tes PCR. Nah, yang saya mau tanya kepada Dr. Sarbini lebih dahulu, apa betul saat perawatan itu, apa betul saat itu yang menjadi tolok ukur menentukan pasien itu positif atau tidak positif adalah tes swab PCR, bukan antigen? Apa betul begitu Dr. Sarbini? Betul. Dr. Hadiji? Ya. Betul. Dr. Mea? Betul. Dr. Faris? Tahu itu ya? Dr. Medina? Betul. Dr. Nuri? Betul. Nah, jadi artinya kalau sudah ada tes PCR, baru bisa ada ditentukan seseorang itu positif atau tidak positif. Baik, pertanyaan berikutnya. Sepengetahuan Dr. Sarbini di Mercy semua, tes PCR yang dilakukan terhadap saya di rumah sakit ini, itu tanggal berapa? Mungkin masih ingat harinya? Hari Jumat berarti tanggal 27 November. Baik, mungkin Dr. Hadiki masih ingat saya dibawa ke rumah sakit Umi hari apa? Hari malam itu ya, Selasa malam Rabu pagi hari sampai hari 24:25. Ya, artinya PCR itu ada setelah saya dirawat di rumah sakit Umi. Jadi dari awal belum ada tes PCR. Nah, ini dulu yang saya ingin pastikan. Nah, yang tadi Dr. Nerina mengatakan mengakui dengan jujur bahwa diagnosa awal yang dibuat oleh beliau adalah atas informasi daripada Dr. Hadiji. Betul Dr. Nerina ya? Karena informasi dari Dr. Hadiji tadi menyatakan kata Dr. Nerina konfirmasi COVID. Nah, saya sekarang tidak ingin bicara tentang istilah itu, tapi saya hanya ingin memastikan bahwa pertanyaannya seperti tadi, bahwa di saat itu yang bisa menentukan seorang pasien disebut positif COVID atau tidak positif COVID adalah tes PCR dan tes swab antigen. Nah, pertanyaan saya sekali lagi kepada Dr. Sarbini, betul begitu dokter ya? Dr. Hadiji betul begitu? Dr. Mea? Dr. Faris? Betul. Dr. Melvina? Betul. Dr. Nuri? Betul. Alhamdulillah. Nah, jadi itu yang ingin saya sampaikan. Baik, sekarang yang ketiga tadi sudah saya singgung bahwa tes PCR dilakukan terhadap saya adalah tanggal 27. Itu hari Jumat di rumah sakit Umi. Informasinya betul begitu Dr. Sarbini? Dr. Hadiji? Dr. Mea? Dr. Faris? Tes PCR di rumah sakit Umi. Anda tahu saya dilakukan tes PCR? Anda tahu ya? Ya, apa-apa. Karena ya, Anda waktu itu lagi cuti ya. Dr. Melina? Betul, pada hari Jumat waktu itu di tes PCR ya. Baik, kemudian Dr. Nuri pada hari itu menerima sampelnya ya. Ya, berarti sepakat dilakukan tes PCR terhadap saya adalah tanggal 27 November. Nah, kemudian tadi ada keterangan dari Dr. Diki, hasilnya dikirim ke rumah sakit Umi tanggal 30 November, hari Senin. Karena terbentur weekend ya. Weekend itu kan Sabtu, Ahad tuh Sabtu Minggu itu kan kita belum dapat hasilnya kalau nggak salah hari Senin dikirim ke rumah sakit. Hari Senin itu saya dapatkan. Oh dapat ya, jadi hari Senin itu Anda dapat hasilnya. Ya baik.
sangat penting sekali. Baik, yang berikutnya, tadi ada hal yang sangat menarik sekali dari Dr. Nuri. Dr. Nuri tadi mengatakan bahwa sistem informasi yang ada di lab RSCM itu tersambung. Bahkan tadi ada kalimat terlapor langsung yaitu ke Satgas Nasional COVID-19. Betul. Berarti hasil tes saya itu terlaporkan ke Satgas COVID Nasional. Ya, itu penting sekali. Saya minta itu betul-betul dicatat oleh majelis hakim. Artinya tidak benar kalau dikatakan laporan sampel saya itu tidak terlaporkan. Bahkan ini terlaporkan ke Satgas COVID Nasional. Real time. Terlaporkan secara real time. Baik, yang berikutnya lagi ada yang lebih menarik lagi dari Dr. Nuri. Saya catat betul bahwa tadi pada saat ditayangkan oleh jaksa, saya sudah makan dengan dengan anak dan dengan mantu. Tadi Dr. Nuri mengatakan memang pada saat itu belum ada aturan. Saat itu ya. Pertanyaan saya, kalau saat itu belum ada aturan, kemudian saya makan bersama anak, apa itu melanggar aturan? Kan belum ada aturan. Bisa disebut melanggar aturan? Tidak bisa. Terima kasih. Yang boleh diinginkan nanti. Terima kasih Ibu. Jadi saya tidak melanggar aturan karena memang aturannya belum ada. Baik. Nah sekarang saya ingin sekali berurut. Saya memulai dari Dr. Sarbini. Terima kasih Dr. Sarbini. Kalau tadi Anda ada yang menuduh Anda tidak tegas, saya mengatakan di sini Anda dokter yang tegas dan Anda dokter yang cerdas. Saya akan buktikan melalui pertanyaan saya berikut ini. Kenapa saya katakan Anda dokter yang tegas? Karena tadi Anda bicara secara objektif dokter. Nah, tolong diperhatikan ini yang Anda sampaikan tadi bahwa saya memang sakit. Anda objektif dokter. Berarti Anda tegas menyatakan saya sakit secara objektif dokter. Dan yang kedua, Anda juga menyatakan secara objektif dokter bahwa saya memang harus dirawat. Itu pandangan objektif dokter. Dan di dalam penanganan pasien, tadi pertanyaan terakhir sempat Anda jawab, dalam penanganan pasien Anda harus berpegang kepada objektif dokter, bukan kepada subjektif pasien. Sampai di situ Anda tegas, Anda cerdas, luar biasa. Nah sekarang saya ingin masuk yang menjadi persoalan, yaitu soal subjektif pasien. Nah tadi Anda sampaikan, ya ini yang saya mau tanya. Kalau ada pasien, dia ditanya oleh Anda, bagaimana yang Anda rasakan? Ya, saya seger-seger aja, baik-baik aja, saya nggak ada rasa mual, nggak pusing, nggak meriang. Nah, terus kalau si pasien mengatakan, saya sehat dong. Kemudian begitu Anda periksa, ternyata dia sakit. Apakah si pasien tadi perlu disebut berbohong? Tidak perlu disebut berbohong. Jadi tidak berbohong itu. Nah, ini konteks yang saya mau sampaikan. Sebetulnya tadi yang Anda sampaikan itu adalah dalam konteks bohong atau tidak bohong. Nah, bukan dalam konteks penanganan. Kalau dalam konteks penanganan Anda tegas mengambil objektif dokter, begitu kan? Bukan mengambil subjektif pasien. Tapi persoalannya di BAP Dr. Sarbini, Anda ini ditanya oleh penyidik. Nah, Anda ditanya oleh penyidik. Nah, penyidik ini bertanya dalam konteks bohong atau tidak bohong. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi begitu tadi Anda sudah menjawab bahwa dalam subjektif pasien tidak bisa dianggap berbohong. Betul begitu. Jadi pasien tidak bisa dianggap berbohong karena dia tidak tahu. Betul begitu Pak Sarbini. Ya. Nah, jadi sekali lagi saya katakan Anda dokter yang tegas dan Anda dokter yang cerdas karena Anda bisa membedakan antara objektif dokter dengan subjektif pasien. Terima kasih banyak. Dan istilah ini sangat ilmiah. Jadi kalau dalam dunia akademik, istilah ini sangat ilmiah dan terima kasih banyak atas penjelasannya tadi. Terima kasih dokter Sarbini. Nah kemudian berikutnya yang ingin saya sampaikan juga di sini kepada dokter Hadiki. Nah, kita mulai kepada dokter Hadiki. Dokter Hadiki yang ingin saya tanyakan di sini ada beberapa hal, Pak Dokter. Kita kembali ke ingatannya. Setelah tes PCR saya dinyatakan positif dan hasilnya Anda dapat tanggal 30 November tadi. Saat itu saya masih di rumah sakit Umi atau sudah pulang? Sudah pulang. Nah baik. Nah, kemudian Pak Dokter ingat nggak bahwa di awal Desember saya sudah tidak di rumah sakit Umi lagi. Pak Dokter dengan kawan-kawan dari Gersi ya,
itu mengambil lagi tes swab antigen. Nah, saya dan istri, karena memang saya minta coba dong, saya mau tahu. Nah, di Petamburan, kalau tidak salah saat itu, saya minta dites, dan hasilnya saat itu adalah non reaktif. Apa masih ingat? Ngecat rumah mertua yang banyak maunya. Pakai Nippon Paint, cat eksterior, cat genteng, cat pagar, cat interior, dan cat anti noda. Di mana-mana pakai Nippon Paint. Masih ingat ya? Jadi itu setelah PCR. Dan setelah PCR, karena dari rumah sakit kondisi saya makin membaik, saya penasaran. Di awal Desember saya minta diperiksa lagi antigen oleh tim Mercy. Dan saat itu diperiksa hasilnya hasil rapid antigen. iya, sesuai positif. Ya, waktu itu kan saya senang sekali karena non reaktif. Saya senang, istri senang, karena kalau dikatakan non reaktif kan itu udah menuju sembuh ya. Terus Anda ingat lagi nggak? Pada saat terjadi pembunuhan terhadap 6 pengelola saya, saat itu Anda khawatir, saya tertekan, saya stres, saya depresi, Anda ingin betul bertemu dengan saya, dan akhirnya saya minta tim Mercy datang ke pondok pesantren Markas Syariat Penjaga Mulut pada tanggal 9, ingat? Tanggal 10-nya saya menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya, ingat ya? Baik, di malam itu kita kan melakukan tes swab antigen lagi ya? Ya, melakukan rapid antigen. Iya, terus hasilnya bagaimana? Non reaktif lagi, alhamdulillah. Besoknya saya ke Polda Metro Jaya. Di Polda Metro Jaya saya juga diperiksa swab antigen. Tapi saya minta harus disaksikan oleh tim Mercy. Masih ingat? Nah, saat itu dari tim Mercy yang datang siapa? Saya hadir. Nah, Anda yang datang dan Anda menjadi saksi. Apa hasil di ketiga ini? Semua seperti yang disaksikan oleh tim dokter dari kepolisian. Ya. Hasil rapid antigen Non reaktif. Jadi artinya setelah keluar dari rumah sakit Umi ini, kondisi saya makin membaik ya. Makin membaik sampai 3 kali dites antigen itu semuanya hasilnya non reaktif. Ya, terima kasih banyak dokter Hadiki, ini luar biasa. Baik. Kemudian ketika Anda membawa saya ke rumah sakit, tadi ada keterangan dari dokter Derina, Anda dengar sendiri. Nah, saya pikir di sini ada miskomunikasi. Kalau bagi saya ini, saya tidak ingin memperbesar masalah, tapi saya tahu betul Anda ini kan kerja di rumah sakit Cipto, bukan? Betul. Sebagai apa di sana? sebagai IPDP rumah sakit. Nama sakit Cipto. Anda juga punya pasien orang-orang yang terkena COVID? Ya, saya Banyak pasien Anda di sana? ketua penanganan COVID di Ketua penanganan COVID di rumah sakit Cipto ya. Baik, nah pertanyaan saya begini, setiap hari kan Anda sibuk, saat Anda ingin membawa saya ke rumah sakit, pagi itu Anda bekerja di rumah sakit Cipto kan? Ya, Betul, menangani pasien sampai sore. ya, selalu. Nah, kemudian setelah itu baru betul-betul menjemput saya ke rumah sakit. Ya, Betul, kemudian sampai di rumah sakit tengah malam. ya. Nah saya mau tanya jujur, Anda sebagai dokter dari pagi dari Cipto ke Bogor ke rumah sakit Umi sampai lewat tengah malam, lelah tidak? Ya, Lelah, capek betul ya. Baik, saya hanya ingin mengatakan di sini, dokter Hadiki, kepada Anda bahwa saya sebagai pasien, saya sangat memaklumi kalau terjadi miskomunikasi atau misinformasi antara Anda dengan dokter Nerina, karena saat itu memang Anda lelah betul, dan dokter Nerina juga bukan tidak lelah. Dokter Nerina juga kerja dari pagi, ada 3 rumah sakit, ada banyak pasien COVID-nya, dan ini kan terjadi operan ini kan lewat tengah malam, yang 00.30 itu kalau nggak salah. Ya, betul. Ya, jadi sekali lagi di sini saya tidak ingin mempermasalahkan itu. Saya kembali kepada perkataan tadi bahwa yang memastikan saya COVID atau tidak COVID di bulan November itu adalah swab antigen atau swab PCR. November itu swab PCR. Swab PCR. Jadi kalau belum ada PCR, saya belum bisa dikatakan positif COVID. Begitu kan? Ya, hasil laboratorium belum bisa dikatakan positif. Iya. Baik. Nah, jadi itu terima kasih banyak karena itu penting sekali. Maaf, Dokter Nerina. Pada tanggal 24 di Dokter Nerina itu di dalam apa namanya BAP-nya, di dalam BAP sudah ada disebutkan di sana, itu telah diperlihatkan kepada Anda surat hasil radiologi. Ada hasil radiologi coba. Majelis Hakim, saya menunjukkan surat ini ke Majelis Hakim.
Ya, dokter Narina. Baik, terima kasih banyak Dokter Nerina. Akhirnya ada saran dari laboratorium itu bagian radiologi untuk saya di PCR. Nah, kemudian yang saya ingin sampaikan di sini lagi, tadi Dokter Nerina sudah menjelaskan kepada jaksa baik di WA group dengan para dokter maupun kepada pasien. Ibu Dokter Nerina tidak pernah secara eksklusif mengatakan ada COVID. Tapi beliau menyampaikan penanganan dengan gejala-gejalanya. Itu saya sangat hargai Ibu Dokter Nerina. Ibu Dokter Nerina ini 5 kali datang selalu menjelaskan Habib ini ada diabetes, gulanya tinggi, tensinya naik, saturasinya juga tidak normal, ada infeksi di paru, dari mulai infeksi ringan sampai infeksi sedang. Nah ini semua mengarah kepada COVID. Tapi memang saat itu belum ada satu dokter pun, saya tandaskan di sini, termasuk Dokter Hadiki sendiri, tidak ada satu dokter pun yang mengatakan kepada saya ada COVID. Tidak ada. Tapi kalau dokter-dokter itu mengatakan Habib hati-hati, ini patut, ini COVID. Habib mesti jaga diri, Habib mesti minum obat ini itu ya, saya akui itu benar. Tapi saya tahu positif COVID setelah ada hasil PCR yaitu tanggal 30 November. Nah ini penting sekali untuk saya sampaikan karena dokter saat ini film yang ditunjukkan oleh jaksa tadi itu ingin menggiring para saksi bahwa saya ini berbohong. Saya sudah tahu COVID, dikasih tahu dokter, kemudian saya berbohong. Nah makanya tadi saya katakan Anda tegas dan Anda tidak, saya tidak berbohong. Saya bicara sesuai dengan pengetahuan saya, belum ada hasil PCR. Terima kasih. Nah kemudian ada beberapa pertanyaan lagi sebelum saya akhiri di sini kepada Ibu Dokter Nerina. Nah Ibu Dokter Nerina di di BAP-nya nomor 19. Nah di BAP pertanyaan nomor 19 saya hanya ingin mengulangi di sini. Ibu dokter ditanya oleh penyidik, bagaimanakah kondisi dari pihak Habib Muhammad Rizik Difusir Syihab alias Habib Rizik ketika datang dan saudara lakukan pemeriksaan awal? Dijawab oleh ibu, kondisinya secara umum relatif stabil dalam keadaan relatif baik. Itu jawaban ibu saat itu. Artinya yang saya mau tanya, pada saat malam itu saya masuk ke rumah sakit Umi, apakah saya dalam keadaan kritis? Ya, tidak. Apakah parah? Ya. Apakah pingsan? Ya. Apa tidak bisa berdiri, tidak bisa berjalan? Ya. Apa bisa berkomunikasi, bicara dengan baik dengan dokter? Artinya secara umum baik-baik saja. Ya, sesuai dengan yang ibu tulis. Ya. Saudara Dokter Faris, ada dokter Goda. Begitu Anda menerima saya di lantai 5, apa saya kritis? Tidak. Apa saya waktu itu pingsan? Tidak. Yang Anda lihat saat itu bagaimana kondisi apa? Kritis, pingsan, nggak bisa jalan, nggak bisa gimana? Saat saya masuk saya sudah kembali di tempat tidur untuk dilakukan infus karena itu memang prosedur SOP standarnya ya. Tapi yang Anda lihat saya tidak dalam keadaan pingsan, tidak kritis kan? Tidak teriak-teriak histeris kesakitan, tidak kan? Terima kasih. Karena ini penting sekali. Pernyataan Ibu Dokter Nerina tadi sangat jujur sekali. Secara umum kondisinya biasa-biasa saja baik, tapi menentukan sakit tidaknya ya tentunya harus menunggu hasilnya, harus menunggu PCR. Nah, maka itu saya kembali ke Dokter Sarbini.
sini saya mau bertanya. Sesuai dengan film yang ditayangkan oleh penyidik kan menayangkan film itu pada saat saya menyampaikan testimoni. Dokter Sarbini ditayangkan oleh penyidik saat pemeriksaan. Ditayangkan ya. Dokter Hadiki ditayangkan. Waktu saya lagi testimoni, pas mau keluar dari rumah sakit ditayangkan ya. Dokter Mea ditayangkan. Dokter Faris ditayangkan. Dokter Merina ditayangkan. Kalau Dokter Nuri enggak ya. Ya berarti sama 5 ini aja saya tanya. Jadi pada saat ditayangkan, di sana ada testimoni. Saya mengucapkan terima kasih, apresiasi kepada rumah sakit, para dokter, perawat, manajemen, dan lain sebagainya. Di akhir kalimat, saya mengatakan, dan saya pulang juga atas permintaan saya. Karena memang kita rasa sudah segar sekali. Kemudian saya minta doa kepada yang saya minta doa di situ, mudah-mudahan saya tetap sehat walafiat. Itu kalimat saya yang ditayangkan kepada Anda dan Anda ditanya penyidik. Apakah ini hampir berbohong atau tidak? Karena di sini apa? Di sini penyidik mengatakan, apakah ini sesuai dengan fakta atau ini berita bohong? Nah, ini kan konteksnya konteks kebohongan. Konteksnya bukan konteks objektivitas dokter, tapi konteksnya adalah konteks subjektivitas pasien. Nah, pertanyaan saya sekarang buat dokter yang 5 ini, saya mengatakan ini waktu saya mau pulang. Alhamdulillah saya merasa segar, bugar. Saya merasa ya enakan lah. Saya mau pulang. Itu sesuai dengan pengetahuan saya. Dan tes PCR belum ada saat ini. Bukan hasilnya belum ada. Tes PCR-nya sudah. Tes PCR-nya sudah dilakukan, tapi hasilnya belum saya dapatkan. Nah, pertanyaan saya, apakah saya sebagai pasien ketika dirawat di rumah sakit? Nah, di sini saya perlu sampaikan terima kasih yang luar biasa kepada Ibu Dr. Nerina. Bayangkan, tanggal 25 November, hasil pemeriksaan lab yang disampaikan oleh Dr. Nerina kepada saya, ada buktinya, limfosit saya 5. Limfosit saya 5, nilai rujukannya kan 20 sampai 40 ya. Nilai rujukan 20 sampai 40. Sementara limfosit saya 5, rendah betul. Nah, itu yang membuat saya ingin segera dirawat. Dalam waktu satu hari, tanggal 26 Novembernya, Dr. Nerina berhasil dengan usaha kerasnya menaikkan limfosit saya menjadi 16. Nah, saya pikir ini prestasi luar biasa bagi seorang dokter. Pasien yang begitu masuk limfositnya 5 dari 20, besoknya langsung naik 16. Artinya ini menunjukkan bahwa tim dokter yang kerja serius dan betul-betul bekerja keras sehingga saya mendapatkan fakta ini. Nah, kalau pada tanggal 27-nya sempat turun, kenapa? Karena ada konflik. Bima Arya, wali kota Bogor, datang keluar di media, padahal kita dengan rumah sakit Umi sepakat diam-diam jangan ada orang tahu. Kalau nanti orang tahu, orang banyak yang besuk. Nah, akhirnya terjadi tekanan. Kemarin ditunjukkan oleh pengacara bagaimana hoak-hoak yang beredar. Kalau saya digambarkan berat, Habib Rizik mampus, Habib Rizik tadi, Habib Rizik setara. Saya tertekan. Dokter Hadiki, saya mau tanya, Anda sebagai dokter spesialis penyakit dalam, tentu Anda tahu juga penyakit tentang psikosomatik. Ya. Saya mau tanya, Anda sebagai dokter pribadi saya yang merawat, kalau saya dapat tekanan seperti itu, ditekan dengan media, ditekan dengan segala macam media hal semacam itu, berpengaruh tidak terhadap penyakit saya? Ada namanya faktor agravasi yang dapat memperberat kondisi fisik. Begitu ya. Jadi berarti dari 16 limfosit saya turun lagi jadi 9. Wajar ya? Dengan adanya tekanan tadi. Gangguan psikosomatik itu dapat mempengaruhi daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh. Jadi limfosit itu apa sebetulnya? Itu salah satu penanda daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh. Jadi daya tahan tubuh tadi saya cuma 5, naik 16. Gara-gara banyak teror turun menjadi 9. Tapi alhamdulillah, Dokter Nerina tidak putus asa. Besoknya tanggal 28, Dokter Nerina kan tiap hari ambil darah dokter periksa. Besoknya tanggal 28, limfosit saya naik lagi 13. Nah, dan setelah itu alhamdulillah naik terus sampai saya sembuh. Tapi itu sekali lagi Dokter Nerina, saya sangat berterima kasih betul. Anda telah bekerja keras dengan tim ya, dengan semua manajemen daripada Rumah Sakit Umi yang bisa menaikkan limfosit saya sampai sedemikian rupa. Nah, di sini setelah apa yang saya sampaikan dari soal limfosit ini, jadi saya hanya ingin menyampaikan di sini bahwa Ibu Dr. Nerina tidak mengizinkan saya pulang pada awalnya karena memang prioritas pengobatannya. Saya minta maaf saat itu, saya berkeras saya mau pulang karena saya nggak bisa
mendapatkan kenyataan tekanan-tekanan dan tekanan yang paling berat menerima maaf tanggal 28 November jam 02 pagi dini hari. Rumah sakit ini dan dokternya dilaporkan ke polisi. Saya menjadi beban. Gara-gara saya dirawat di sini, dokternya dilaporkan, perawatnya dipaksa jadi saksi. Menurut catatan saya di rumah sakit Umi yang diseret dalam pengadilan baik sebagai tersangka terdakwa maupun sebagai saksi, ada satu direktur utama, satu direktur umum, ada dua manajer, ada dua dokter, ada dua perawat, satu satpam, satu pemilik rumah sakitnya, dan termasuk 3 dokter dari tim Mercy. Ini beban. Saya ini mau berobat, mau baik, mau sembuh, tapi ternyata kok dokter-dokter yang begitu baik kok dilaporkan polisi semua. Nah, karena saya beban, saya nggak mau bikin susah rumah sakit Umi, saya nggak mau bikin susah ibu dokter dan lainnya, terpaksa saya pulang. Tapi dengan perjanjian saat itu ibu dokter setuju setelah ada komit bahwa saya tetap didampingi oleh tim Mercy untuk instruksi di rumah. Betul begitu ibu dokter ya? Ya, terima kasih. Itu yang saya mau sampaikan. Jadi sekali lagi, saya tidak memaksa pulang, tapi memang karena situasi luar biasa, saya malu sekali, betul-betul malu. Kok rumah sakit udah begitu baik, dokter udah begitu baik, dokternya luar biasa bagusnya. Kok ada dirutnya dipidanakan, dokter-dokternya dipaksa jadi saksi. Saya malu. Itu yang membuat saya harus keluar lebih cepat dari rumah sakit Umi. Dan sebagai penutup, tadi ibu dokter sudah ditunjukkan oleh jaksa penuntut umum surat yang saya buat. Sebetulnya surat itu nggak butuh lagi pembuktian saksi-saksi karena saya sudah mengakui, ya saya buat surat, ya saya yang katakan, ya saya yang larang, yaitu tim medis maupun dokter untuk membuka hasil lab atau hasil pemeriksaan saya kepada pihak manapun. Ya, jadi tidak boleh ada buka hasil pemeriksaan saya kecuali dengan izin saya. Kalau izin saya, silakan untuk dibuka. Dan tadi sudah disampaikan oleh dokter ini, saya dilindungi oleh undang-undang kesehatan, undang-undang kedokteran, bahwa saya menjaga. Nah, kenapa saya menjaga? Karena saya tidak mau data-data saya dipolitisir oleh siapa. Sebetulnya kalau pihak luar datang baik-baik, nanya baik-baik, saya berikan. Tapi kalau kemudian diteror dengan basur dikerahkan, itu katakan Habib Rizik ini sudah mampus, sudah kronis, sudah kritis, sudah koma. Habib Rizik ini tinggal tunggu matinya. Ini apa? Orang lagi dirawat, jangankan yang sakit. Ya apa saja bisa sakit. Nah, saya mau tanya sekarang kepada dokter Salvini. Ini pertanyaan terakhir dokter. Orang terus diteror, ditekan dia punya psikis. Yang sehat bisa sakit gitu. Bisa sakit. Yang sakit bisa mati. Dokter Hadidi tidak bisa. Begitu. Jadi yang sehat bisa sakit ya. Yang sakit bisa mati. Di dokter Mea sama begitu. Dokter Faris enggak, artinya enggak apa-apa. Kalau mama Anda tidak mau jawab enggak apa-apa. Anda sebagai seorang dokter, Anda kan dokter. Anda kan merawat pasien di sana. Kalau ada pasien Anda ditekan, diperlakukan sedemikian rupa, menurut pengalaman Anda, kalau Anda punya pasien ada tekanan, itu cepat baik atau lama sembuh? Bisa melalui. Ya, hari-hari. Ya, terima kasih dokter Nerina. Ya. Bisa berpengaruh saya, bisa memperburuk kondisi, bisa memperburuk kondisi. Ya, terima kasih. Itu yang saya mau sampaikan. Sementara itu dulu majelis hakim, nanti ditambah oleh yang lain. Kalau nanti saya masih ada pertanyaan, mungkin saya akan lanjutkan lagi. Terima kasih. Majelis hakim, ada satu yang bertanya soal pertanyaan. Tadi ada pernyataan dari dokter Hadiji pada saat ditanya oleh jaksa. Ini dari kemarin jaksa selalu menanyakan ini kepada beberapa saksi. Jadi saya mau lebih tandaskan lagi bahwa rahasia pasien itu merupakan hak pasien yang harus dilindungi. Tidak boleh sembarangan dipublish oleh para dokter. Itu dilindungi oleh undang-undang dokter Salvini. Itu juga dokter Hadiji. Nah, ada yang menarik. Jaksa kan selalu menanya soal pengecualian. Di sana kan ada pengecualian, betul, ada pengecualian kalau ada wabah. Pertanyaan saya, apakah kalau ada wabah, kemudian dokter boleh itu bicara di depan publik, Habib Rizik kena COVID? Ada begitu maksudnya pengecualian? Atau yang
pengecualian itu informasi kesehatan saya hanya boleh diberikan kepada tujuan tertentu yang diatur oleh undang-undang. Artinya hasil pemeriksaan saya disampaikan ke Satgas Covid dan seterusnya, tapi bukan diumbar ke publik. Nah, itu yang saya mau tanya. Jadi apakah pengecualian di sini berarti dokter itu boleh mempublish seenaknya, atau seorang wali kota boleh teriak di televisi seenaknya tentang rahasia daripada pemeriksaan saya? Silakan, Dr. Hadiki. Informasi terkait kondisi pasien itu berhak diberitahukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Jadi bukan untuk dilaporkan atau diumumkan ke publik. Jadi bukan ke publik ya. Orang lain tidak boleh, kecuali pasiennya sendiri yang punya badan yang punya penyakit yang menyampaikan. Dapat saya. Jadi walaupun ada pengecualian wabah, tapi bukan berarti boleh dipublish. Dari dokter tetap tidak boleh. Walaupun ada wabah, ke publik tetap tidak boleh kan, tanpa izin pasien kan. Tidak boleh hanya ke jalur yang diatur oleh undang-undang, seperti ke pengadilan atau ke Satgas Covid, itu kan diatur oleh undang-undang, begitu kan? Ya, nah ini penting sekali Majelis Hakim saya minta ini dicatat betul, karena dari kemarin kan saya selalu mengatakan ada pengecualian wabah, seolah-olah rahasia pasien boleh diumbar. Rahasia pasien tetap tidak boleh diumbar kepada publik tanpa izin pasien. Begitu kan dokter ini? Ya, dan di sini kita tampilkan bagaimana Pak Jokowi dari semenjak dari awal Maret, sebetulnya dari awal Maret. Kalau nanti ada gambarnya di awal Maret, yang di awal Maret, apa nama November? Yang awal Maret. Ya, bawah ya, itu dia. Begitunya gitu, kita tampilkan yang awal Maret. Ya, jadi Pak Jokowi itu dari awal pandemi sudah mengumumkan bahwa nama pasien tidak boleh diumumkan, nama pasien COVID maksudnya. Nama pasien COVID tidak boleh diumumkan ke publik. Apakah Anda sebagai dokter pernah tahu informasi itu? Ya, pernah tahu ya. Jadi memang nggak boleh diumumkan ke publik. Dan saya mau tanya lagi, Dokter Hadiki, di awal pandemi itu kan ada ketentuan, entah dari Menteri Kesehatan atau dari yang berwenang. Pasien itu kan cuma diberi kode untuk diumumkan X1, X2, X3, tidak disebut namanya semenjak terjadi pertama kali di detektif. Anda tahu itu ya? Jadi saya hanya ingin memperkuat bahwa Presiden pun sudah menggariskan nama pasien COVID tidak boleh diumumkan. Nah, jadi artinya apa yang dilakukan oleh Dokter Andi Tatat, yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum sudah benar, tidak mengumumkan pasien COVID siapapun namanya. Terima kasih Dokter Sargini. Dokter Sargini, yang saya mau tanyakan sama. Jadi artinya dalam kondisi darurat sekalipun, apa boleh kondisi pasien itu hasil pemeriksaan kesehatan dipublish ke publik tanpa izin pasien? Tidak bisa. Tidak boleh. Itu adalah harus dilaporkan ke pusat data itu dalam investigasi. Iya. Tracking test itu dan faktanya sudah terlaporkan dari Ibu Nuri tadi. Ibu Nuri tadi sudah terlaporkan langsung ke Satgas Covid Nasional. Jadi faktanya tidak ada informasi yang disembunyikan. Terima kasih. Itu saja tambahannya Majelis Hakim. Oke, demikianlah saudaraku ya hasil dari persidangan pemeriksaan saksi ya yang terjadi di pengadilannya dalam kasus protokol kesehatan Habib Rizik ini. Ya, di bulan Ramadan ini bulan yang sangat berkah ya. Semoga mari kita selalu mendoakan beliau, semoga diberi ketabahan ya dan proses persidangan lancar sehingga nanti hasilnya dapat membebaskan beliau dari tuduhan dan fitnahan-fitnahan dan ketidakadilan ya. Bagaimana kita ketahui hasil pilkada yang serentak itu pun juga sangat banyak sekali ya. Juga ada kasus pelanggaran protokol kesehatan dalam pilkada serentak itu. Tapi ada nggak yang sampai terjadi sidang seperti beliau ini? Apakah itu adil kalau Habib disidangkan sedangkan yang melanggar protokol kesehatan pada pilkada serentak kemarin yang telah lalu itu tidak ada yang bersidang? Ada nggak pemimpin atau artis papan atas yang melanggar protokol kesehatan tapi juga tidak sampai
persidangan. Apakah itu adil? Nah, ini yang perlu kita pahami. Jadi ketidakadilan Anda bisa nilai sendiri apa yang menimpa oleh Habib. Ya, oleh karena itu mari kita doakan beliau. Semoga ini menjadi pelajaran buat kita dan berkah di bulan Ramadan ini untuk mendoakan beliau. Semoga beliau tetap dikuatkan. Di mana di saat keluar Nabi Muhammad dan keluarganya, salah satunya Habib Rizik ini terzalimi ya, yang menderita sendirian di sel. Ya, kita selaku umat Nabi Muhammad SAW ya sangat bersedih hati ya, sangat menjerit perasaan hati kita melihat bagaimana keturunan Nabi Muhammad SAW di dalam penjara gitu. Betapa sedihnya kita gitu. Ya, kita selaku umat Islam mendoakan ya semoga ini yang terbaik buat beliau, nanti akhirnya bisa lepas dalam hal ini. Bagaimanapun kita hanya berjuang dalam posisi ini untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Ya, oke, itu aja saja ya pesan Madia. Terima kasih ya semua sahabat-sahabat yang mengunjungi channel Madia channel ini, sehingga ini adalah channel dakwah yang semoga ini menjadi pelajaran buat kita untuk kemajuan Islam pada masa berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.